persoalan, pertanyaan seperti itu, dia ingin menjawab secara logik, maka jawaban yang logik pun akan mengatakan bahwa engkau mesti mempunyai pengetahuan dari Al-Quran dan hadis tentang kekuasaan Allah, tentang anugerah Allah yang banyak dan lemahnya hamba. Pengetahuan yang cukup itu dapat membuat engkau merasa hamba, merasa kecil, dan Allah merasa hebat. Kedua, engkau mesti melatih diri membuang sifat hamba itu dengan banyak memberi dan melawan hawa nafsu itu untuk melawan sifat berbangga itu. Karena di dalam diri manusia ada dua nafsu, nafsu syahwat dan nafsu ghadabiyah. Dan nafsu berbangga itu daripada nafsu ghadabiyah. Sifat itu sedia ada di dalam diri kita. Namun kita memerlukan kekuatan rohani untuk melawan sifat itu. Itu jawaban-jawaban yang diberikan oleh para ulama secara logik. Seperti Imam Ibnul Jauzi dalam kitab At-Tibur Rohani. Itu jawabannya semua filosofik, akli. Semua jawabannya ilmu wa amal wa tadrib. Ilmu wa amal wa tadrib. Kalau jawaban orang sufi, kamu mesti bertarekat. Namun tarekat dalam pengertian yang luas. Bukan bertarekat masuk tarekat itu. Kalaupun dia melakukan itu, tapi bukan semata-mata berhenti di situ. Maksudnya adalah bagaimana melakukan mujahadah, perlawanan dua nafsu itu. Sehingga dia tidak maghlub, tidak kalah dengan sifat-sifat nafsu itu. Dan itu sebuah perjuangan, sebuah mujahadah yang panjang. Bukan seperti menghilangkan sifat penyakit di dalam kulit. Ya. Perlu dioles dengan krem 3 hari sekali, dan dia pertanyaan ruqyah jangan dipahami sebagai pemahaman yang bersifat fisikal. Apalagi orang sering memandang apakah ada doa. Terus doa itu kan alfaz. Memang ketika kita berdoa, lafaz-lafaz itu yang kemudian keluar asap kemanjuran dan mengobati penyakit, itu kan mistik. Dan semua orang berpikirnya begitu. Ada doa tak? Seolah-olah doa itu punya asrar yang begitu. Tidak ada. Hidup ini semua mujahadah, melawan. Tidak disadari oleh orang, Allah mendidik manusia itu untuk menjadi hamba. Kita lihatlah kehidupan yang terbentang luas. Semua manusia dapat kesempatan Allah bimbing agar mereka menjadi hambanya. Dan kita tidak pernah ikut campur urusan itu, termasuk diri kita. Maka maksud bertarekat itu adalah kita kalau tidak baca ini, banyak benda yang kita tidak tahu. Bagaimana kita melakukan tarekat ini kepada Allah. Macam mana orang bertarekat itu? Zikir saja tidak mengetahui ilmunya. Kalau memang dia sudah tidak perlu ilmu itu, dan dia memang melakukan semua zikir itu adalah betul-betul melakukan tarekat secara betul, maka artinya oke saja. Apalagi orang yang mengatakan, dulu saya pernah bertarekat, ternyata tarekat itu tidak betul, maka saya membenci tarekat. Goblok. Goblok. Ya, karena dia bertemu dengan orang yang salah. Saya tak tahu kalimat apa yang pas. Rasanya goblok juga kurang tepat. Ya Allah. Dalam diri kita memang ada nafsu itu. Bahkan dijelaskan oleh orang-orang sufi bahwa manusia terdiri dari 2 unsur. Jasmani ini, tubuh ini. Dan ini sempurna. Dan kesempurnaan itulah yang membuat dia berbangga. Dan sifat bangga itu sifat buruk. Maka iblis yang mempunyai sifat buruk, dia punya sifat itu. Sedangkan malaikat, dia tidak punya sifat buruk. Maka dia tawadu. Malaikat tidak melawan sifat buruk karena di dirinya tidak ada. Dan iblis tidak merasa melakukan keburukan karena sifat baik tidak ada. Apa yang dia lakukan itu yang ada pada dia. Nah, manusia itu sempurna memiliki 2 sifat itu. Maka manusia ini lebih merasa ada daripada malaikat dan iblis. Daripada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak, kenapa Allah tidak mengatakan al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Man naja'a anni qadzabtuhu fa qadzabtuhu finnar.
itu akan menanggung akibatnya. Merana, sengsara, duka, lara, jauh ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kesembuhan sifat-sifat itu melainkan dengan menumbuhkan sifat-sifat rohani. Ya, saya pernah seminar dengan seorang syaikh. Syaikh ini ya adat tuh yani masyayikhina. Saya menganggap itu guru-guru kami. Tapi dalam seminar diundang bersama dengan salah satu guru al-faqih, seorang sufi. Maka muktamar itu, seminar itu, setiap penceramah disuruh berceramah masing-masing. Tetapi ketika tanya jawab, soalan dikumpulkan bersama. Saya ta'aduban kepada para masyayikh, saya tak berani ya, menjawab soalan-soalan. Lalu kemudian ada orang bertanya, pertanyaan itu ditujukan kepada saya. Ya, kata saya, selama ada guru saya di sini, ya, minta maaf, saya tidak dapat menjawab. Rupanya saya itu tanya, ya, saya melihat katanya itu Rahimuddin tak mau menjawab, betul tak? Lalu ya, ada yang menerjemah di belakang. Ya, kata dia tak menjawab selama ada guru saya. Lalu saya itu mengatakan, jawab. Maka saya menolak, kata saya, ada engkau tak mungkin saya menjawab. Lah, hadza amr. Ini perintah. Gitu. Maka saya jawab. Saya jawab menggunakan jawaban Ibnul Jauzi, menggunakan jawab Bayan Akli Imam Al-Ghazali. Ya, tentang khusyuk. Bagaimana kita nih sholat tak khusyuk? Bagaimana caranya khusyuk? Kan begitu. Saya jawab, caranya begini. Sudah selesai, saya bilang, ya, nanti akan disempurnakan oleh guru kami. Lalu apa? Seorang syekh itu menjawab, ya, tak ada caranya kecuali syuhud. Sudah, itu jawaban teori, ya, ya, tak dapat kamu lakukan kecuali kamu syuhud, baru boleh khusyuk. Kan ada persoalan lagi, bagaimana nak syuhud? Ya mujahadah. Ya, dan itu perlu waktu panjang. Dan takabur itu ya, lebih sulit dihilangkannya daripada syahwat. Nabi Adam dosanya karena syahwat, iblis dosanya karena takabur. Syahwat itu daripada nafsu syahwat, tapi kalau takabur daripada nafsu ghadab. Dan ya, nafsu ghadab itu, takabur itu yang paling berat. Para murabbi sepanjang abad mendidik murid. Bangga, congkak, takabur itu yang paling susah diobati. Tidak cukup dengan zikir berpuluh-puluh ribu pun. Tidak cukup. Disibukkan apapun makin sombong. Dengan amal baik disibukkan. Mungkin kalau syahwat disibukkan dengan amal-amal baik makin khafif. Tapi kalau takabur, sombong, semakin tinggi. Selama belum syuhud.